musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lama. Di ladang-ladang bunga, tibalah musim memakan, bumi terkumpul terdengar di tanah kita. Ayat yang lain kita bersama-sama. Pohon ara mulai berbuah, Dan pohon aku besar daunnya. Bangunlah manusia, ceritaku, Maria. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara
Kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan Allah, yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami hingga pada saat hari yang berbahagia ini. Tuhan, kami masih boleh mampu untuk bersukacita dalam kasih-Mu yang nyata bagi kehidupan kami. Sejenak Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahaminya dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus. Kami bersatu dalam doa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Mazmur Markus pasal 7 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebaran. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kali ini kita disapa oleh firman Tuhan dengan ikat oleh tema Tuhan mengetahui isi hatimu. Ada ungkapan yang mengatakan dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu mengartikan bahwa sebesar dan sedekat apapun relasi seseorang terhadap seseorang yang lain, dia tidak mungkin dapat mengetahui apa isi hati orang lain. Isi hati orang lain terungkap dari tindakan nyata yang diperoleh sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, teks kali ini ingin menjelaskan tentang sebuah kisah daripada Yesus dan murid-muridnya dan kisah orang Farisi dan orang Yahudi. Sebuah pertemuan antara kelompok daripada Yesus dan kelompok orang Yahudi. Sebuah kisah dari sebuah ketulusan hati
murid Tuhan Yesus dan kisah orang-orang Farisi yang munafik. Pada saat itu, ketika itu ada sebuah adat istiadat tradisi yang berlaku di bangsa Yahudi, yaitu boleh kita lihat di ayat 5 dikatakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Pada saat itu, ketika ada orang yang tidak membasuh tangannya ketika makan, maka makanan yang masuk ke dalam perut mereka dianggap najis. Itu yang diprotes oleh orang Farisi dan orang Yahudi ketika itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengetahui apa maksud dan tujuan dari orang Farisi tersebut. Mereka ingin menjatuhkan Yesus karena ketenaran dan kemasyhuran namanya saat ia mengajar di Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini membuktikan bahwa ada kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh bangsa Yahudi, yaitu harus membasuh tangan sebelum makan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah sandiwara yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka ingin menekankan adat istiadat orang Yahudi, tetapi maksud dan tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jangan mengabaikan perintah Allah karena budaya. Orang-orang Farisi pada saat ini menekankan adat istiadat mereka, tetapi mereka mengabaikan perintah Allah untuk melayani dengan tulus. Ada sebuah buku yang berjudul Injil dan Budaya. Di sana diterangkan bahwa orang-orang zaman dulu termasuk Romaisen datang ke bangsa Batak dan melihat bagaimana budaya itu berlangsung di orang Batak. Tetapi apa yang harus dilakukan? Injil tidak boleh berubah budaya, tetapi Injil harus menerangi budaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam teks kita ini juga dijelaskan bukan apa yang masuk ke dalam perut yang membuat kita najis, tetapi yang keluar dari hati kita yang membuat kita najis. Hati diambil dari kata Ibrani lev dan Yunani kardia. Maksudnya adalah hati adalah motor penggerak, sistem penggerak dari kehidupan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, boleh kita lihat di Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Teks ini ingin berpesan kepada kita harus menjaga hati kita masing-masing dari kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-17 juga berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini menandakan bahwa bukan apa yang kita makan yang menajiskan kita dalam kehidupan ini, tetapi apa yang keluar dari perkataan
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa pesan daripada teks ini bagi kita semua? Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk melaksanakan adat istiadat yang baik dalam kehidupan kita. Pada saat ini banyak orang atau banyak gereja dengan alasan untuk melihat adat istiadat, untuk menolak adat istiadat. Mereka mengatakan bahwa adat istiadat yang dilakukan bangsa Batak atau orang-orang yang lain itu adalah kafir. Ada sebuah tafsiran yang mengatakan atau sebuah buku yang bertuliskan bahwa Jorputni Hasi Pele Dewan. Mereka mengeneralisasikan semua adat yang dilakukan orang-orang yang ada di luar itu adalah kekafiran. Itu adalah hal yang keliru. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat itu memang sebenarnya ada kesalahan atau ada pergeseran makna yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dan orang-orang Farisi. Ada istiadat atau hukum Taurat yang harus dipatuhi mereka sebanyak 613 Taurat, termasuklah membasuh tangan sebelum makan. Memang hal ini baik untuk dilakukan, tetapi tujuan yang seharusnya sudah bergeser makna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tentang ada juga hal tentang menghormati ayah dan ibu. Dalam adat istiadat yang biasa dikatakan para dosis, mereka menghormati ayah dan ibu seperti hukum Taurat yang kelima. Mereka mengartikannya dalam mindset ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka sudah menganggap bahwa mereka sudah menghormati orang tua. Itu adalah kesalahan mindset yang sudah bergeser daripada bangsa Yahudi kala itu. Apa yang ketiga yang ingin disampaikan pada kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tentang kita diajarkan untuk memanage hati kita agar tidak melakukan hal-hal yang sudah kita bacakan tadi. Ada sekitar 13 yang dikatakan dalam teks ini, seperti contoh perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal itu adalah hal-hal yang menajiskan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, teks ini ingin mengajak kita untuk mari jaga hati kita, jaga kardia itu di dalam kehidupan kita, supaya hati dan pikiran kita menghasilkan produk kebaikan yang berguna bagi masyarakat, bagi gereja, dan bagi sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengetahui isi hati kita. Banyak teks-teks atau kisah-kisah di Alkitab yang mengisahkan tentang Tuhan mengetahui isi hati orang lain. Tuhan mengetahui isi hati Simon Petrus yang mengatakan bahwa dia rela mati hanya untuk mengikuti Yesus. Tuhan Yesus mengetahui hati Yudas Iskariot yang mencium dia, tetapi tega-teganya dia menjual Yesus kepada tentara Romawi. Tuhan juga mengetahui hati Musa yang tidak pandai berbicara, tetapi punya niat untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan mengetahui hati kita pribadi,
lepas pribadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari jaga hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ketika kita sedih di dalam kamar kita masing-masing, tetapi kita tertawa di luar, Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita demikian. Ada seorang ayah yang punya seorang putri yang bernama Rita. Dia memberikan sebuah hadiah ulang tahun kepada Rita, yaitu kalung imitasi. Tetapi Karissa pada saat itu Rita pada saat itu menginginkan kalung emas sebagai hadiah ulang tahun daripada ayahnya. Pada beberapa hari kemudian, ayah Rita mengajak dia untuk tidur di kamar, dan ayahnya mengatakan demikian, "Putriku sayang, mari berikan kalung itu kepada ayah. Tolong berikan kalung itu kepada ayah." Tetapi apa jawab Rita? Dia mengatakan, "Ayah, saya menyayangi ayah, tapi saya juga menyukai kalung ini. Tolong jangan diambil." Begitu kata Rita. Beberapa hari kemudian, 3 hari berturut-turut, ayah Rita melakukan hal yang demikian. Tetapi dia tidak langsung memberikan kalung itu. Tapi pada hari yang keempat, ayah Rita melakukannya kemudian, dan Rita berkata demikian, "Ayah, aku sangat menyayangimu. Aku juga sangat menyayangi kalung ini. Tetapi ketika kau memintanya kembali, aku akan memberikanmu." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi ketika Rita memberikan kalung itu kepada ayahnya? Ayahnya mensapukan kalung imitasi di sebelah kiri dan merogoh kantung sebelah kanan dan memberikan kalung emas kepada Rita. "Sayang, aku tahu apa yang menjadi keinginan. Sebenarnya sudah dari 4 hari yang lalu aku memberikan kalung emas kepadamu, tetapi kau tidak memberikannya kepadaku. Pada saat ini aku memberikannya kepadamu. Aku tahu isi hatimu." Apa pesan moral yang ingin kita ambil dari cerita tersebut? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu apa yang kita inginkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari bersandar kepada Tuhan. Mari jaga hati kita, karena Tuhan mengetahui apa yang kita rencanakan setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap hari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sesuai tema Tuhan mengetahui isi hatimu, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan tidak berkenan di dalam Tuhan, agar kehidupan kita mampu menjadi berkat bagi orang lain, mampu memproduksi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita mampu menolong orang lain yang berduka, kita mampu menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Apalagi pada zaman-zaman pandemi saat ini, mari beraksi. Ada sebuah istilah yang mengatakan, banyak orang sekarang NATO. Dia mengatakan NATO, no action talk only.
Kalau dalam bahasa Batak, kolak kaki. Dalam pembicaraannya yang sangat besar, dia mengatakan tentang kasih, persaudaraan, kepedulian, tetapi di dalam tindakan dia tidak melakukan apa-apa. Sangat sulit sekarang menemukan orang yang hebat sehebat dia berbicara. Maka berbicaralah sedikit, bertindaklah yang banyak, agar kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Itulah tadi ya Tuhan, firman-Mu telah berkumandang dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Ajari dan kuatkan kami ya Bapa untuk mampu melakukan semua ini, agar kehidupan kami mampu memproduksi kebaikan-kebaikan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, agar kami berguna bagi teman-teman kami sekalian, saudara-saudara kami sekitar kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKPI Palembang 1 yang pada saat ini didera COVID-19. Mereka harus isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kuatkan mereka ya Tuhan untuk melalui semuanya itu. Kuatkan tubuh mereka agar mampu melawan penyakit itu, agar segala kehidupan mereka mampu kembali normal dan mampu bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati segenap pelayan yang melayani pada hari ini, mulai dari song leader, pemusik, pendoa syafaat, bahkan pembicara firman, agar semua pelayanan yang kami lakukan mampu menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Di atas segalanya ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, kuduskan kami dari keberdosaan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan kami layak menerima berkat. Dalam Kristus Yesus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 126 ayat 1 sampai ayat 2. Amin.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang mengetahui segala isi hati kami, segala puji syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu, karena hanya Engkaulah Yesus Sang Juru Selamat, hanyalah Engkau sumber hidup kami. Untuk itu, hanyalah Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Tuhan yang Maha Kuasa di atas penguasa, pemimpin di atas segala pemimpin di muka bumi ini, tolong Tuhan menjagai segala kehidupan kami. Engkau menjagai para pemimpin kami, melindungi mulai dari Bapak Presiden kami dan jajarannya hingga tingkat daerah atau RT, beserta para aparat keamanan. Kiranya Tuhan mampukan mereka di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, agar mereka Tuhan benar-benar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dan mereka bisa menjalankan program yang telah disepakati untuk negara kami, negara Indonesia. Tuhan, negara kami ini masih dilanda COVID-19 hingga kota kami, kota Palembang masih dalam pandemi COVID-19 dan diadakan PPKM dengan pembatasan kegiatan atau aktivitas, sehingga kami banyak yang mengalami kelemahan baik di bidang usaha, perdagangan, perkantoran, perekonomian, pelayanan dan pendidikan. Bahkan firman-Mu Tuhan telah nyata dalam situasi saat ini, di mana adanya jenis penyakit yang sangat mematikan. Orang yang mengalami duka tidak mendapatkan ucapan turut berduka cita. Tidak ada orang yang datang ke tempat berduka untuk meratapi. Mereka tidak dikubur oleh keluarga mereka. Nyanyian di tempat suci menjadi ratapan, dan tidak ada lagi pesta kegirangan untuk pengantin laki-laki dan perempuan telah Kau hentikan. Tolonglah Tuhan, berikan kami jalan untuk mendapatkan solusi, dan kami menjadi bijak, memiliki skill atau keahlian, sehingga kami mampu untuk menjalaninya tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak dan yang selalu memelihara seluruh kehidupan kami manusia. Begitu juga buat para hamba-Mu, pemimpin gereja-gereja, terlebih gereja kami di KPI. Tuhanlah yang menjagai segala kehidupan mereka, mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Bisop kami, pengurus harian jemaat, penatua, calon penatua, dan seksi-seksi. Begitu juga Tuhan, pelayan-pelayan yang lainnya yang berkecimpung untuk melayani Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan buat GKPI Resort Palembang 1, mulai dari GKPI Palembang, GKPI Sako, GKPI Bethlehem, dan juga Pos PI. Berkati semua orang yang melayani, beri semangat, jiwa-jiwa baru, selalu kompak agar visi misi gereja-Mu berjalan dan semua program gereja-Mu bisa terlaksana dengan baik, sehingga semua jemaat-Mu mendapat pelayanan yang baik tanpa terkecuali. Ya Tuhan, semua umat-Mu yang berprofesi sebagai pelayan, sebagai guru, orang kantoran, ibu rumah tangga, pengusaha, pedagang, ataupun profesi lainnya, baik yang ada di luar kota, tolong Tuhan berkati segala kehidupan kami, mampukan kami untuk melakukan semua kegiatan kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melampaui segala batas, dokter di atas segala dokter,
tabib di atas segala tabib, kami berdoa memohon untuk kesembuhan buat yang mengalami sakit penyakit, seperti untuk amat penatua emeritus Beta Soid dan Inang Borona Pitupulu. Engkau berkati obat yang mereka makan Tuhan, berkati segala cara pengobatan yang mereka buat. Berkati juga Tuhan orang yang menjaga mereka, berikan kekuatan dan semangat agar keluarga yang merawat bisa menjaga dengan baik untuk memberi kesembuhan buat keluarga Mahmud Asoid dan Inang Borona Pitupulu. Begitu juga Tuhan buat Inang Penatua Egorus Tumorang yang masih berada di luar kota untuk menjaga keluarga putri dari Inang Borus Tumorang. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menjagai Inang dan keluarga tersebut, agar kiranya keluarga yang dijaga yang sedang mengalami sakit penyakit bisa beroleh kesembuhan dengan semangat dan kasih sayang daripada orang tuanya, sehingga mereka selalu bersyukur dan bersukacita memuliakan Tuhan. Begitu juga Tuhan buat saudara-saudari kami, teman-teman kami atau keluarga kami yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Tolong Tuhan, sembuhkan segala penyakit, baik coronavirus ataupun penyakit yang lain, baik yang ada di rumah sakit atau dirawat di rumah atau isolasi mandiri. Tuhan tolong berkati segala obat yang mereka konsumsi dan cara pengobatan yang mereka lakukan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan hanya melalui dari dirimu saja, agar mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, negara kami atau pemerintah kami juga mengadakan program vaksin untuk para penduduk, agar kiranya pada rakyat Indonesia memperoleh kekebalan tubuh. Tolong Tuhan berikan semangat kepada rakyat Indonesia yang takut atau yang belum vaksin. Berikan mereka Tuhan keberanian agar mereka semakin kebal dan kuat oleh adanya penyakit yang ada pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, orang tua kami berikan panjang umur, berikan kebahagiaan dan sukacita, agar orang tua kami juga Tuhan bisa menikmati hari tuanya untuk melihat kami anak-anaknya. Begitu juga Tuhan umat-Mu yang rindu untuk membentuk keluarga yang baru. Tunjukkanlah Tuhan jodoh yang seiman dengan mereka, agar mereka Tuhan dapat berjamu dan meminta berkat di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan umat-Mu yang rindu akan keturunan. Berkati kandungan mereka Tuhan, selagi mereka mampu mengasuh, menjaga, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang. Dengan berkat keturunan yang Tuhan berikan kepada keluarga, mereka akan semakin bersyukur kepada Tuhan, dan mereka akan memuji memuliakan Tuhan. Begitu juga Tuhan umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tunjukkanlah Tuhan satu pekerjaan bagi mereka dan layak untuk mereka sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga orang tua mereka bisa bersukacita dan mereka yang mendapatkan pekerjaan bisa memberikan hasil kerjanya untuk membagi berkat, memberikan ucapan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan umat-Mu yang sedang dalam proses pendidikan, anak-anak kami, Tuhan berkati, berikan roh kebenaran, sehingga dengan pendidikan yang mereka dapatkan sejak ini, kelak nanti besar dewasa mereka memperoleh ilmu. Dengan ilmu yang mereka dapatkan dan yang mereka lakukan pekerjaan yang dapat sesuai dengan ilmu pendidikannya, mereka tentu akan datang ke hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih, sehingga Tuhan nama-Mu akan termuliakan. Tuhan, umat-Mu yang berulang tahun, khususnya untuk bulan Agustus, Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur, berikan sukacita dan damai sejahtera, berkati mereka selalu setiap saat, sehingga dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka selalu berserah diri di hadapan-Mu, dan mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, segala
segala ucapan syukur, persembahan, dan juga kewajiban yang diberikan oleh umatmu ke gerejamu. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka, berikan kesehatan Tuhan, berikan keteguhan, kekuatan dalam mencapai cita-citanya, berikan mereka Tuhan ketenteraman jiwa agar mereka tenteram untuk melakukan segala pekerjaannya, sehingga mereka mendapatkan hasil, sehingga hasil yang mereka dapatkan juga Tuhan diberikan ucapan syukur mereka di hadapan-Mu demi terlaksananya program dalam gereja. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun dan yang Maha Baik, kami datang bersembah sujud dan memohon untuk segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, baik menurut hati dan pikiran kami. Kami mohon Tuhan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami menjadi anak-anak yang suci, kami layak menerima berkat-Mu, dan kami semakin bersuka cita. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan
dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang